Kesimpulannya menurut saya kalau nggak perlu-perlu amat ya, nggak usah bikin lah. Wajah minasang, dicari tahu si Kanai kali ini saya mau nganter temen ya bikin tabungan BNI Tokyo ya. Jadi dia nggak ada tabung Bank Indonesia, jadi dia mau bikin di Jepang gitu. Jadi di Jepang ada namanya Bank Negara Indonesia di Tokyo ya. Jadi buat kalian yang emang dari Indonesianya belum bikin tabungan atau Bank Indonesia, kalian bisa bikin di Jepang gitu. Ada beberapa cabang, kalau nggak salah ya di Osaka juga ada, tapi ini lihat teman saya tinggal di Shizuoka, jadi dekatnya ke Tokyo seperti itu. Oke, gimana proses pembuatannya? Jadi kalau kalau cepat saya juga mau bikin gitu, sekalian bikin. Oke, langsung ya. Jadi untuk pemberhentiannya di sini ya, di stasiun Tokyo gitu ya. Ini yang sering foto-foto di sini ya biasanya. Oke, langsung aja nih, kemana nih? Saya kurang tahu ya. Nganter mah yang ngikut aja. Wajah minasang, kali ini saya mau lanjutin video yang kemarin ya. Jadi kemarin saya nganter teman saya membuat tabungan BNI di Jepang ya, tepatnya di Tokyo waktu itu ya. Jadi saya mau share gimana sih proses pembuatan tabungan BNI di Jepang ya. Yang pertama itu persyaratan ya. Persyaratannya tuh harus bawa KTP Indonesia atau enggak paspor ya. Waktu itu saya nggak bawa, jadi nggak bisa bikin waktu itu. Kemudian prosesnya ya, jadi prosesnya tuh ada 2 kali ya, pendaftaran sama pengambilan ya. Jadi kedua proses ini harus datang ke cabangnya ya, ke cabangnya. Tergantung yang terdekat dari kalian, mau ke Tokyo ataupun mau ke Osaka gitu ya. Nah, setelah proses pendaftaran ya, kita ngisi-ngisi data ya, ngisi-ngisi data. Kemudian ketika kita udah beres ngisi-ngisi data ya, kemudian nanti kita ada email ya. Email itu datang sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan atau lebih. Ketika emailnya udah datang, kita lanjut ke proses pengambilan. Jadi proses pengambilan juga harus datang ke cabang BNI yang ada di Jepang gitu, seperti itu prosesnya. Kemarin karena saya nggak bawa KTP sama paspor, jadi saya penasaran gitu, gimana sih prosesnya kalau saya nggak bawa KTP sama paspor, dan ternyata persyaratan pendaftarannya bisa dikirim ke tempat tinggal kita ya. Kemarin saya minta kirimin persyaratannya ke tempat tinggal saya, dan cepat ya, berapa hari udah sampai ya BNI Tokyo nih. Kita bisa lihat dulu ya isinya. Ini ya, ada 2 ya, isinya ada 2 kayak gini. Ini contoh, jadi dia ngasih, jadi dari pihak BNI ngasih contoh formulir yang udah diisi, jadi kita ngikutin aja ya, nih contohnya. Kemudian ini ya, saya pikir ya untuk pendaftarannya tuh bisa dikirim lewat pos. Jadi saya waktu pendaftaran saya nggak perlu ke cabangnya, tapi bisa lewat telepon atau email. Kemudian datang ini ya, formulir pendaftarannya, kemudian saya isi, kemudian saya kirim lagi lewat pos. Ternyata nggak bisa ya. Jadi di sini ada catatan ya pada saya, contohnya, terima kasih kemarin datang ke BNI Tokyo, tolong bahan ini bawa ke BNI Osaka karena saya dekatnya ke Osaka gitu, dan tolong kasih info ke Osaka sebelum Bapak ke Osaka. Jadi kalau saya pengen mau bawa ini ke Osaka, saya harus telepon dulu gitu. Udah gitu. Kesimpulannya ya, yang pertama, kalau
kesimpulannya menurut saya kalau nggak perlu amat ya, nggak usah bikin lah menurut saya mah. Kalau kalian udah punya kayak saya ya, saya udah punya Mandiri sama BCA, jadi kalau nggak perlu amat nggak usah bikin lah. Kenapa? Karena yang pertama itu ya, pendaftarannya harus datang ke cabang yang ada di Jepang gitu ya. Contohnya kalau saya di Nagoya ya, ke Tokyo itu sekitar kalau ongkos tuh bisa habis 1,5 mang lah ya. 1,5 mang itu sekitar 2 jutaan lah PP ya. Kemudian kalau ke Osaka itu bisa habis 1 mang ya, atau sekitar 1.300.000-an lah ya. 1 mang lah, jangan Indonesia lah, 1 mang ya. Kalau ke Osaka bisa habis 1,5 mang. Belum capeknya ya, belum kita harus cuti. Kebetulan ya BNI cabang BNI-nya buka ketika hari kerja aja. Jadi hari Sabtu dan Minggu jelas tutup ya, kemudian tanggal merah juga tutup. Jadi ketika kita pengen datang ke cabang BNI yang ada di Jepang, kita harus ambil cuti ya. Nah, ambil cuti, kemudian apalagi ya, kita udah libur, kemudian kita habis di ongkos, kagak kerja, kemudian apalagi ya, capek di jalan. Menurut saya sih kalau nggak perlu amat nggak usah bikin gitu. Jadi kalau kalian yang nonton video ini ya, ketika kalian sebelum ke Jepang bikin dulu tabungan ya. Yang jelas internet banking itu perlu, dan ya tabungan di Jepang tuh perlu juga ya. Jadi kita bisa mengelola keuangan kita sendiri gitu. Tapi ya emang ada nggak enaknya ya, ketika kita ngirim uang ke rekening sendiri, nanti si menjai kita gede ya, atau gingseng kita potongannya kecil gitu. Jadi kita kalau yang kirim ke orang tua atau ke keluarga kan, jadi nanti ngaruh ke gingseng sama ke pajak gitu, seperti itu sih. Jadi kalau saya kemarin waktu pulang dulu ke Indonesia ya, waktu 2 minggu itu saya bikin tabungan di Indonesia contohnya gitu, seperti itu sih. Saya saranin seperti itu sih, nggak perlu di sini. Tapi kalau perlu amat ya boleh sih. Tapi kalau nggak perlu amat ya nggak usah menurut saya. Oke, dicari tahu kali ini saya cukupkan sekian. Kalau bermanfaat, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silahkan di bawah ya. Oke, dicari tahu kali ini cukupkan sekian. Wadas.